Kalau arti ibu untuk aku segalanya ya. Dunia, tempat pulang. Ya arti ibu mah buat saya udah tiada tara artinya. Orang yang paling saya sayangi di kehidupan saya. Wanita yang penuh dengan kasih sayang untuk anak-anaknya. Seorang ibu itu sangat amat berharga lah buat saya. Orang yang paling banyak buat ngebimbing aku buat hidup tuh ya sosok ibu gitu. Dekat banget dong. Aku sama ibu deket banget. Wah, deket banget deh. Dekat, cukup dekat sih sama Umi. Lumayan deket ya, karena kita sering cerita-cerita, sering bercanda bareng. Saya dekat dengan ibu, cuman minta duit aja sih sebetulnya. Orang yang paling kenal diri saya yaitu ibu saya gitu. Waktu sebelum nikah sih nggak deket banget ya. Malah deket-deket itu setelah menikah. Sama ibu cukup dekat. Ibu tempat curhat, tempat cerita, deket banget lah. Cuma gak bisa banyak cerita di umur saya yang udah rada mateng karena ibu saya udah gak ada waktu saya umuran SD gitu. Jadi ketika udah masuk ke masa-masa dewasa nggak ada tempat cerita gitu. Wah nggak bisa diungkapin, lupa gue. Banyak banget sebenarnya, banyak banget ya, banyak momen yang nggak terlupakan yang kalau diingat lagi gue malah jadi sedih. Ketika main sepedahan, terus bilang isi bensin dulu itu momen paling indah banget. Mungkin momen menyedihkan kali ya, karena waktu itu ibu sempat sakit kan, terus keadaannya emang harus bed rest gitu ya, pemulihannya juga cukup lama. Ya sedih banget sih waktu itu, sampai kayak aku mikir ada gaya kesempatan aku untuk masih bisa berbakti gitu sama ibu. Ternyata alhamdulillah Allah masih kasih umur yang panjang sampai hari ini. Momen pas wisuda kayaknya ya, momen pas wisuda kuliah sama wisuda santri kayaknya itu momen yang paling memorable. Kenapa? Karena jujur saya kuliah itu merupakan satu cita-cita yang sangat besar untuk ibu saya, sehingga ketika saya beres kuliah saya merasa ini adalah penghargaan yang cukup bahkan paling besar gitu ke ibu saya. Mungkin kalau makan bareng berdua, karena di situ ada pembahasan yang sangat deep banget gitu. Ini tuh mungkin momen terindah buat aku sama Umi aku, yaitu momen saat kita bisa berangkat ke Tanah Suci bareng-bareng. Mungkin ini momen pertama kali untuk aku dan Umi juga, cuman kalau untuk Umi aku itu tuh beda gitu, karena untuk bisa sampai sana tuh beliau udah kayak harus melalui ujian-ujian yang banyak sampai akhirnya Allah Maha Baik ngasih kesempatan untuk bisa datang ke Tanah Suci. Dulu waktu aku sakit, aku kan belum bisa kayak nelen obat langsung gitu ya. Jadi beliau yang kayak harus ngeremukin dulu, ngehalusin dulu obatnya untuk biar bisa aku minum obatnya gitu. Di momen-momen dimana ekonomi lagi turun sih kayaknya. Karena dulu kan semenjak nggak ada papa, ekonomi rumah sempat turun, terus aku sempat ngelihat perjuangannya mama buat tetap bisa ngasih yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Jadi aku tuh bisa lihat perjuangannya tuh langsung, aku kagum, aku bangga gitu sama mama. Ibu saya adalah sosok yang sangat penyabar menghadapi anak-anaknya gitu ya. Baik banget sih, terus juga mungkin agak sedikit
eh, termasuk yang bawel ya kalau ibu aku, cuma ternyata setelah aku jauh dari ibu tuh malah bawelnya itu yang jadi kangen gitu. Ya Umi tuh sabar, jarang banget marah. Kalaupun itu tuh apa ya, kalau misalkan lagi ada masalah atau lagi butuh tuh suka cepet gitu, gerak cepat gitu, suka langsung ngebantuin, gak mau ngelihat anak-anaknya kesusahan, gak mau ngelihat anak-anaknya kesulitan sendiri. Ya, Umi itu sosok yang kuat, yang strong woman banget, yang hebat, dan aku sendiri kayaknya kalau ada di posisi itu gak akan mungkin sekuat itu. Cerewet, banyak banget larangannya, tapi setelah jadi dewasa ini aku baru sadar bahwa setiap larangannya itu pure demi kebaikan kita. Dia cuma pengen gak mau anaknya terluka. Sama kayak orang tua pada umumnya, baik, terus semangat hidupnya tinggi, nggak pernah lepas menasihati, terus juga lumayan religius. Sosok ibu, sosok mama di mata aku kayak aku nggak bisa hidup tanpa mama gitu. Bahkan sekarang juga kayaknya berat banget gitu. Ibu tuh, ya ampun, ternyata udah setua itu ya ibu aku. Gak sadar ternyata waktu berjalan cepat gitu. Yang tadinya aku gak sadar, kalau aku pikir ya ibu tuh masih ibu yang dulu. Ternyata pas aku perhatiin wajahnya, ternyata udah makin keriput, udah makin tua, atau mungkin tenaganya udah gak sekuat yang dulu gitu. Bawelnya juga nggak sebawel yang dulu, karena mungkin udah makin tua ya. Jadi itu sih yang buat aku sedih, setelah aku sadar ternyata ibu aku tuh udah banyak keriputnya gitu. Mungkin love language-nya berbeda ya. Kalau aku tuh ya cukup gengsi kali ngomong aku sayang Umi gitu, tapi aku ngelakuin nunjukin. Aku caranya dengan nunjukin, kayak aku bisa bantuin ini loh nih, aku bisa ngasih sedikit hadiah buat Umi gitu. Jadi ya nunjukin rasa sayangnya dengan action gitu, bukan cuman sekadar kata, karena kalau sekadar kata-kata ya anaknya gengsian kayak gini. Sejak mama aku nggak ada, momen yang paling berat ketika kalau misalkan pulang kerja sampai rumah udah nggak ada yang nyambut lagi, udah nggak ada sosok ibu lagi di rumah. Jadi kalau pulang kerja tuh langsung masuk kamar, termenung diam kayak ya Allah, ternyata mama nggak ada ya, ibu udah nggak ada ya di rumah. Kenapa sih harus ke aku ya Allah? Jujur aku juga nggak kuat. Aku dikasih anak yang super duper rewel. Jadi paling nangis sendiri, bilang ya Allah maafin aku, dan ya itu curhat sama mama, nangis minta maaf sambil peluk mama, itu udah ngobatin banget sih. Sebelum lahir di dunia kan pasti ditanya 77 kali pertanyaan, kenapa kamu ingin lahir ke dunia gitu, kamu bersedia ingin lahir ke dunia. Ya mungkin salah satunya karena aku beruntung punya ibu kayak Umi. Doa terbaik mungkin ya untuk Umi, untuk sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampurannya mah, hampurannya mah masih banyak dosa, masih banyak kesalahan buat mama. Sehat-sehat di sana. Semoga ibu masuk surga, diampunin segala kesalahannya, diterangkan kuburnya, dan diterima di surga Allah. Makasih, pokoknya makasih udah
jadi ibu yang kuat, udah jadi ibu yang selalu ada dan selalu memperjuangkan apa yang Neng mau, apa yang Neng butuhkan. Selamat Hari Ibu, Mama. Love you. Selamat Hari Ibu untuk ibu saya dan istri saya yang selalu menikmati gaji saya setiap hari. Oke. Udah gitu aja udah. Udah cukup.